Kotor banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fishing Edik Pontianak. Jadi hari ini kita kedatangan satu reel spesial, yaitu Okuma Epic Shore EPXT20. Jadi Okuma Epic Shore ini yang size 20 itu setara dengan ukuran 1000-nya reel biasa. Nah, jadi seperti apa isi dalamnya? Oke, kita buka. Susah banget, cek. Oh, what. Kita jauhin dulu. Oke, kita lihat reelnya. Oh, this is the good man. Oh no. Seperti yang kita tahu kalau Okuma desainnya itu sangat-sangat tidak mengecewakan. Oh, dia masih handle standar. Di sini kita bisa lihat. Kita kencangin dulu ya. Oke, sudah kencang. Wow. Ini Epic Shore XT20. Bisa Anda dengar suaranya? Enak banget. Oke, mari kita mulai review reel ini. Yang pertama, kita akan lihat. Ini smooth banget, seriusan. Reel dengan ukuran hampir sama dengan ukuran standar reel 1000, walaupun masih handle biasa. Oke, kita mulai reviewnya dari bahannya. Di sini kita bisa lihat beberapa kelebihan dari Epic Shore. Yang pertama ada Cyclone Flow Rotor. Jadi ini Cyclone Flow Rotor. Oh, Cyclone Flow Rotor ini berfungsi untuk saat dia berputar, airnya yang masuk ke dalam bagian reel itu dapat mudah keluar dan dapat cepat mengering. Itu adalah fungsi dari Cyclone Flow Rotornya. Overall is the good. Kita lihat yang kedua ada Torsion Control Armor. Oh ini bisa lihat. Ini Torsion Control Armor. Jadi dia menggunakan bahan dari CX40 kalau salah. Nih. Bahan C40X. Jadi bahan karbon 40X ini dia gunakan sebagai armor atau bahan untuk badan reel. Jadi fungsi dari torsion control armor itu seperti ini. Dia kan untuk momen torsi sebuah reel itu kan dia ada momen torsi dari atas, depan, dan samping. Sama untuk 3 dimensi. Jadi fungsi TCA itu seperti ini. Jadi saat kita putar, reelnya tidak banyak goyang ke samping kiri, samping kanan. Jadi momen torsinya itu tetap di sini. Nah, bisa dilihat momen torsinya sangat goncangan dari ininya, CFR-nya, Cyclone Flow Rotornya ini dapat diminimalisir. Reel ini smooth sekali guys, seriusan. Ini kalau buat betot-betotan sama babon nih mantap, soalnya dragnya udah 5 kilo. Nah, dragnya bisa kita lihat di bagian sini. Untuk dragnya nih 5 kilo 11 lbs. Terus beratnya ya lumayan berat sih, 208 gram untuk ukuran 1000. Terus red strip per incinya ada 60,7 cm, gear rasio 5.0 berbanding 1, dan bearing ada 8. Untuk talinya itu untuk 2 lb dia bisa nampung sampai 280 meter. Sedangkan 4 lb 140 meter dan 6 lb 110. Ini yards. Yards itu berarti 280 yard itu sekitar 240-an meter. Nih,
biasa kita menggunakan tali dengan kilogram ya. Jadi dalam kilogram dan meter ini kalau 0,9 kilo itu sekitar 2 lb 250 meter. 1,8 kilogram atau 4 lb itu sekitar 130 meter. Sedangkan 6 lb dia dapat 100 meter. Tuh, untuk ukuran milimeter ini 0,2 milimeter dia dapat sampai 140 meter. Oh, bisa. Kita bisa isi dengan PE atau fluorokarbon atau lain seperti monofilamen juga bisa. Tapi kalau untuk Indonesia biasanya kita banyak menggunakan what is that? Banyak menggunakan PE dan fluorokarbon. Maaf Gan, di sini agak berantakan soalnya ini lab fisika yang saya gunakan untuk review produk. Nah, kita bisa lihat warnanya, warna gimana ya? Desain-desain yang wow banget gitu. Cantik banget guys. Seriusan ini smooth sekali tuh. Backnya tuh. Terus Okuma juga dilengkapi dengan sistem apa lagi ya? Kita lihat. Oh, lihat box pada ini. Nih, slow oscillation. Nah, jadi Okuma Epixor XT ini memiliki fitur slow oscillation. Nih, lihat. Slow oscillation itu berbeda dengan reel lain. Jika reel lain, turun naiknya spool itu sangat cepat. Sedangkan pada Okuma dia sangat lambat, slow oscillation, karena dia menggunakan 50 gigi-gigi roda yang membuat osilasinya menjadi lebih lambat daripada biasanya. Terus kelebihan lain dari Okuma, dia dia sudah menggunakan disk di sini. Jadi untuk pengoperasian ininya lebih lembut daripada reel-reel lain. Lebih mantep banget lah pokoknya. Terus kita lihat dari apanya lagi ya? Bahas ya, drugsnya. Oke, drugs dari Okuma ini kan 5 kilo. Kita lihat ini jenis drugnya seperti apa. Kemarin kalau nggak salah drugnya ini pakai drug itu ya. Kita lihat drugnya. Dia udah beda dari drug Okuma Chamber C10 ya. Ini menggunakan dia menggunakan ini progressive drag. Jadi drag yang dihasilkan lebih smooth. Dan ini ada bagian-bagian seperti karet. Nih, bisa Anda lihat bagian seperti karet. Terus desainnya juga udah menggunakan bahan apa ini? Bahan karbon. Tuh. Keren banget cuy, seriusan. Terus kita lihat dari bagian spoolnya. Oke, di bagian spool ini dragnya. Dia masih menggunakan clicker drag yang biasa, model biasa. Jadi suaranya nggak terlalu keras, nggak kayak model-model lain nih. Ini rotornya sangat tuk banget. Tuk banget. Tuk itu maksudnya kokoh sekali. Untuk handle sudah menggunakan Evaho dan tuh lihat naik turun daripada ininya. Dia sangat slow. Itulah disebut slow oscillationnya. Sangat putarannya sangat smooth sekali. Pokoknya yang terkenal dari Okuma itu putaran reelnya sangat smooth. Terus walaupun dia belum menggunakan teknologi yang lebih itu ya, tapi dilihat dari body kita bisa rasakan bahwa ini reel yang kuat banget. Desainnya sangat keren pemirsa. Tuh, bisa kita lihat desainnya sangat keren sekali Bung. Nih yang disebut sebagai apa tadi? Torsion control armor. Jadi dia mengontrol torsinya dari bagian sini. So, ini ada armornya. Tuh, armornya tuh sampai sini. Nggak kayak reel biasa. Reel biasa kan langsung dia menggunakan bahan grafit langsung dia itu. Sedangkan Okuma Epixor dia menggunakan bahan CX40 sebagai
armor untuk menopang semua bagian dari reelnya agar dia bisa stabil, torsion controlnya lebih stabil daripada jenis-jenis reel lain. Ini perfect banget. Cuman sayang beratnya masih berat, lebih sangat-sangat berat. Enggak sih, untuk kelas ultralight dia berat. Termasuk reel yang berat karena masih 200 graman lebih. Kalau dia di bawah 200 graman, wah ini sangat recommended sekali. Tapi saya ingin menggunakan ini sih. Karena saya pecinta produk Okuma, jadi saya sangat-sangat merekomendasikan reel ini. Reel yang sangat-sangat kuat. Nih, bisa dengar dari suara dragnya. Enak banget. Mengatur dragnya juga enak. Bail arm ini untuk CFR-nya sangat tebal, dan kokoh. Ini disk untuk itunya sudah tidak menggunakan disk biasa. Tuh, rata-rata skrup yang digunakan oleh Okuma itu skrup bintang, bukan skrup ini lagi, skrup plus. Hanya sedikit bagian yang menggunakan skrup plus. Dimana sini Okuma sangat mantap just sekali tuh. Coba kita overall this good reel. Ini gila, enak banget cuy. Kita lihat bagian mana lagi ya yang mau kita bahas ya. Spool udah tuh, suaranya nggak terlalu kuat, bisa kita ganti bagian itunya supaya suaranya lebih kuat. Untuk handle masih menggunakan handle biasa. Dimana handle jenis biasa ini kita bisa lihat ya, nih. Handle biasa masih menggunakan skrup biasa. Terus bagian sini, tuh masih menggunakan handle biasa. Ini biasanya bagian Okuma yang sering jadi keluhan para pemancing, dan bagian ini ya. Nih. Bisa lihat tuh. Tapi ini kokoh banget, bahannya kayak bukan grafit ya, atau bahan apa, tapi dia berat banget kayak aluminium, tapi bukan juga, tapi berat, nggak tahu. Jadi ininya, bagian reel handle itu lebih besar saya rasa daripada Okuma Chamber saya dulu. Dulu saya pakai Okuma Chamber, sekarang saya beralih ke Okuma Epic Sword. Saya pengen coba kira-kira lebih bagusan mana sih, lebih tangguhan mana gitu antara Okuma Epic Sword dengan Okuma Chamber. Pada bagian ini Okuma Epic Sword itu sudah beda daripada Okuma Chamber. Kalau Okuma Chamber itu bagian sininya bisa kita enak ngubahnya kiri kanan, tapi bagian kanan dari Okuma Epic Sword itu memiliki bagian plastiknya, dan itu harus dilepas dulu kalau ingin mengganti reelnya ke bagian kanan. Berhubung saya menggunakan tangan kiri untuk gulungan, jadi ya itu tidak masalah. Oke, kita kunci dulu ya. Sekarang bisa kita lihat tuh, enak banget cuy, seriusan. Ini reel yang sangat-sangat saya rekomendasikan. Walaupun enggak seperti reel-reel lainnya yang udah menggunakan screw in handle, walaupun belum screw in handle, tapi overall this the good. Karena yang saya lihat Okuma itu jarang sekali menggunakan reel-reel yang udah screw in handle-nya. Rata-rata dia kelas di atas 800-an ribu pun dia masih menggunakan handle biasa. Jadi untuk Okuma Epic Sword ini dibanderol harganya sekitar 700 ribuan. Jadi harganya hampir sama lah dengan Ryobi AP Power. Jadi untuk kelas-kelas 700 ribuan ini sangat saya rekomendasikan karena dragnya udah gede, ukurannya juga udah ukuran 1000.
Dan banyak fitur-fitur menarik yang bisa Anda temui di Epic Store. Jadi selain itu bodinya sangat-sangat kokoh banget. Jadi kalau untuk casting tuh masih saya rekomendasikan lah. Ini cocok banget buat ditambahin di joran Okuman MSC saya. Jadi bisa lihat videonya di channel saya. Itu ada video tentang joran Okuman MSC. Jadi sekarang saya banyak menggunakan produk-produk dari Okuma seperti reel dan jorannya. Jadi walaupun Okuma belum menggunakan screw in handle-nya, tapi Okuma itu terkenal dengan kekuatan dan ketangguhan reel yang mereka buat. Asik banget suaranya seriusan. Nih, jadi untuk kelebihan-kelebihan Okuma Epic Store XT ini, yang pertama, dia sudah menggunakan TCA, Torsion Control Armor, yang memudahkan kita saat kita casting atau menggulung reel ini. Reelnya tidak goyang ke samping, tapi lebih stabil ke tengah, lebih stabil seperti ini. Nah, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, kelebihannya adalah untuk dragnya dia sudah menggunakan progressive drag. Jadi perputaran dragnya lebih smooth. Walaupun drag 5 kilo, kita bisa kecilkan dragnya ke arah yang lebih mudah untuk ultralight, yaitu 2,7 kilo. Sedangkan ini selanjutnya kelebihannya adalah dia sudah menggunakan CFR. Rata-rata Okuma menggunakan CFR. Cyclone Flow Rotor ini mempermudah keluarnya air saat air mengenai air laut atau air freshwater mengenai bagian reel itu. Cyclone Flow Rotor membuat air tersebut jadi lebih mudah keluar dan lebih cepat kering pada bagian dalamnya. Jadi lebih awet lah reelnya. Jadi untuk membersihkan reelnya juga lebih mudah. Saya bingung nih gimana cara bongkarnya. Karena udah pakai TCA mungkin ya, jadi agak lebih ribet sedikit. Tapi overall it's the best. Terus juga apalagi ya? Nih, slow oscillationnya bagus banget bagi kalian yang suka menggunakan tali-tali dengan diameter kecil. Itu talinya lebih banyak menumpuk pada satu line daripada osilasi yang lebih cepat. Jadi satu line itu lebih rapat talinya. Jadi saat casting itu di stand untuk castingnya tuh kalau talinya lebih kecil, otomatis dia bakal lebih jauh. Kenapa bisa seperti itu? Ntar nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Terus ini desainnya. Oh, keren banget cuy, seriusan. Okuma Epic Store XT 20. Ini saya gunakan untuk mancing ultralight. Nanti selanjutnya di video saya. Untuk kawan-kawan yang baru datang di channel ini, ya bantu-bantu support ya. Hehehe. Nih, bisa kita lihat Epic Store XT. Allah, susah banget nyebutnya. Ini walaupun made in China ya. Okuma made in China. Gak apa-apa, tapi tidak mengecewakan. Suara dragnya. Nih. Oh, gila. Keren. Oke. Jadi ini Okuma Epic Store. Oke. Okuma Epic Store. Lumayan. Bagaimana pemirsa? Berminat untuk membeli Okuma Epic Store XT ini? Anda bisa menghubungi saya. Kalau saya masih kalau saya udah nggak pakai mungkin. Tapi untuk Okuma Epic Store ini biasa dibanderol dengan harga 700-an ribu lah sekarang mungkin. Saya lihat-lihat di toko online itu sekitar 700-800 ribu lah, tergantung dari toko online yang menjualnya. Karena barangnya udah agak mulai langka sih, karena belum banyak masuk di Indonesia. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Like. Jangan dislike ya. Like yo, like. Thank you.